A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala al-ali wal ashabi wal qaumi adillah. Kami ucapkan selamat datang lagi kembali kepada teman-teman kajian Ota Orang Tua Asuh. Di kajian kali ini, alhamdulillahirrabbilalamin, sebagai pembuka kita pasti tahu kalau misalnya boleh dianalogikan kehidupan manusia ini sebagai mesin, mungkin iman dan juga takwa itu adalah baterainya. Kita hidup sebagaimana kita hidup sekarang, itu perlu yang namanya keimanan dan juga ketakwaan. Nah, kalau misalnya tadi boleh dianalogikan seperti tadi, iman sebagai baterai, maka yang namanya iman ini pasti ada naik turunnya. Jadi ada yang perlu kita lakukan untuk merefresh dan juga merecharge kembali keimanan dan juga ketakwaan kita. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita dapat kesempatan untuk bertemu kembali, untuk berkumpul kembali, untuk bermulazamah kembali bersama, untuk menjadi orang-orang yang soleh. Walaupun tentu kita adalah orang-orang yang salah, kita perlu dan kita harus menjadi orang-orang yang soleh. Dan insya Allah dalam kajian kali ini kita kedatangan tamu, pembicara dan juga narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Muhammad Adi Anugraha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau kali ini berkesempatan bersama kita kembali untuk membahas beberapa materi, beberapa hal untuk merecharge dan juga untuk merefresh kita. Lama sekali kita hidup di dunia ini tanpa mungkin ada yang terlewat, mungkin ada yang kita tidak mengerti, ada yang dan sebagainya, hingga keimanan kita mungkin kadang ada naik dan juga turunnya. Maka perlu banget nih kita berkumpul, bermulazamah, apalagi dalam majelis ilmu seperti ini, seperti di kajian kali ini. Untuk teman-teman sekalian, alhamdulillah untuk kajian kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang kalau misalnya intinya adalah inti dari semua ibadah. Tanpa hal ini ibadah kita tidak bisa dianggap sah. Tanpa hal ini kehidupan kita mungkin dibilang tidak baik juga. Pembahasan kali ini adalah seputar tentang toharoh. Banyak yang kita tahu tentang toharoh, tapi banyak juga ternyata dari beberapa pengalaman kami sendiri, toharoh banyak juga yang ternyata terlewat. Dan kali ini, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit dan juga mengulik banyak tentang hal-hal yang jarang kita bahas dalam toharoh bersama Ustadz Muhammad Adi Anugraha. Saya panggil Ustadz Adi aja boleh? Siap, boleh. Insya Allah. Teman-teman sekalian, mungkin untuk langsung ke inti, Siap, tidak siap, banyak siap. Saya mukodimahi lagi. Kita berikan waktu kepada Ustadz Adi untuk memberikan kajian kali ini. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Subagja untuk waktunya, untuk pengantarnya yang luar biasa. Teman-teman, sahabat Baitul Mal Munzalam TV, orang tua asuh di seluruh Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keren nih materi hari ini. Ustadz Subagja, kita ngebahas tentang toharoh. Betul kata Ustadz Subagja tadi, toharoh ini sebetulnya bukan sesuatu yang inti dari ibadah. Dia tidak ada di rukun Islam, tapi dia selalu menjadi syarat untuk semua ibadah yang utama. Nah, jadi toharoh ini kita bahas dari awal dulu. Apa sih toharoh? Nah, kalau lihat dari bahasa Ustadz Subagja, toharoh itu kan dari 3 huruf awalnya kan, dari to, ha, dan ro. Kata-kata toharoh ini artinya adalah bersih, ya, suci. Dan toharoh ini adalah hal membersihkan atau hal kesucian. Nah, toharoh dalam ibadah Islam adalah cara kita membersihkan diri kita. Cara kita membersihkan bisa diri kita, bisa lingkungan kita, bisa tempat kita, bisa semua hal. Yang jelas cara kita membersihkan, apa tujuannya? Untuk kita bisa beribadah dan agar ibadah kita sah. Nah, itu goals utamanya. Jadi benar-benar ketika kita ngomongin fikih, kalau ngomongin toharoh di fikih, kita akan ngomongin how. Kita akan ngomongin apa saja nih, gimana caranya, bagaimana yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus dikerjakan dalam toharoh ini agar ibadah-ibadah kita ke depan itu tidak kurang syaratnya. Karena toharoh ini bab syarat banyaknya nanti. Nah, kalau misalkan sholat itu adalah rukun, mari kita udah bahas ya rukun sama syarat. Nah, di toharoh ini kita ngomongin masalah syaratnya. Jadi ibarat mau masuk universitas, ini tuh adalah SKCK, ini tuh adalah surat keterangan lulus, atau ini adalah ijazah SMP gitu.
Ya, jadi kita nggak bakal bisa masuk SMA tanpa ada ijazah SMP. Inilah syaratnya salah satu diperibadahkan. Nah, dan yang menarik sebagai toharoh ini dalam Islam itu dibagi menjadi 4 hal. Ya, jadi kita kalau ngomongin toharoh, orang tua asuh, ayah bunda kakak yang ada di rumah, udah langsung terfikirkan di otaknya itu 4 hal. Yang pertama, izalatun najasah. Izalatun najasah ini bahasa Indonesia adalah menghilangkan najis. Nah, nanti kita belajar najis ini apa aja sih najis itu dan gimana cara ngilanginnya. Jangan-jangan selama ini kita tidak tahu kalau apa yang kita keluarkan itu najis atau apa yang terkena pada badan kita najis, atau kita menganggap sesuatu yang suci malah najis. Nah, kita nanti akan bahas dari situ. Yang kedua, toharoh ini adalah wudu. Toharoh ini konsep yang diajarkan oleh Rasul adalah berwudu. Bahkan ini konsep wudu ini langsung Allah turunkan tutorial dalam Al-Quran. Ya. Selanjutnya adalah mandi. Mandi ini mandi besar. Nah, selama ini abang kakak ayah bunda pasti yang sudah balik selalu rutin untuk mandi besar. Apalagi yang sudah menikah punya kegiatan rutin yang memang mewajibkan kita untuk mandi besar. Nah, bagaimana sih mandi besar yang benar? Jangan-jangan selama ini mandi kita nggak benar. Yang besar airnya aja, tapi mandinya nggak besar. Nah, kita gimana caranya nanti kita bahas. Dan yang terakhir adalah tayamum. Tayamum ini adalah konsep ibadah atau konsep toharoh yang terakhir yang bisa menggantikan mandi dan wudu tadi ketika tidak ada. Nah, jadi kurang lebih bahasan kita selama toharoh itu sebanyak itu sebagian. Masya Allah. Jadi 4 hal itu yang nanti kita akan kejar. Tapi untuk kesempatan sore hari ini, kesempatan siang hari ini, nanti kita akan ngobrolin back dulu ke awal di bab pertama. Jadi toharoh yang akan kita pelajari adalah kita ngambil dulu, tarik ke belakang. Kita akan ngebahas dulu apa sih media yang dipakai dalam toharoh. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Teman-teman, ketika ngomongin toharoh, bersuci dalam Islam, media yang dipakai itu biasanya cuma 2. Cuman boleh ada media yang dipakai 2. Yang pertama tuh air, yang kedua itu debu. Tayamum tadi kan. Nah, media air ini, apakah semua air bisa digunakan untuk bersuci? Apakah semua air bisa digunakan untuk toharoh tadi? Oh, ternyata tidak. Ada air yang bisa, ada yang enggak. Nah, kalau kita ngomongin media ya, jadi kita sama bahas air dulu. Air ini ternyata ada 7 macam sumber air. 7 macam sumber air yang menurut ulama kita Imam Syafi'i membaginya menjadi sumber-sumber yang boleh digunakan untuk toharoh. Mana saja? Yang pertama teman-teman adalah air laut. Air laut itu air yang suci dan mensucikan, airnya bisa digunakan untuk toharoh. Yang kedua air sungai. Ya, air sungai bisa digunakan. Yang ketiga air mata air. Air laut, air sungai, air mata air. Oke. Yang keempat air hujan. Air hujan ini bisa digunakan untuk toharoh. Yang kelima adalah air embun. Kalau pagi-pagi ada air yang nempel di daun, nempel di aspal, ya gimana katanya ya. Yang jelas airnya itu nempel, itu embun, air embun. Selanjutnya apa tadi? Air laut, air sungai, air mata air, air hujan, air embun. Selanjutnya adalah air salju. Nah, ketika teman-teman ada di tempat yang memang memproduksi salju, maka air saljunya itu bisa digunakan untuk berwudu. Dan yang terakhir setelah mata air sudah, air sungai sudah, air laut sudah, air hujan sudah, air embun sudah, salju sudah, satu lagi air sumur. Air sumur ini adalah yang terakhir, air yang memang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, 7 tempat ini Ustaz Subagja adalah the only 7. Ada cuman 7 sumber inilah yang bisa digunakan untuk bersuci. Maka sumber yang lain ketika kita menemukan air tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, pertanyaannya contoh misalkan Ustaz Subagja mau bersuci menggunakan air susu sapi, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun dia dari alam, Ustaz itu nature gitu ya. Air susu sapi. Tapi boleh nggak? Ya, dipakai untuk ternyata nggak boleh. Tidak semua sumber air yang berdasar dari itu. Atau misalkan ada teman kita misalkan jomblo ditinggal nikah sama mantan, terus dia menangis sehari-hari sambil memasahi seluruh tubuhnya. Dia bilang, aku berwudu dengan air mataku. Nah, boleh nggak dia wudu pakai air mata? Aduh, nggak bisa. Nggak bisa dong. Ya, jadi memang tidak semua air yang berasal dari alam ini bisa digunakan. Nah, 7 sumber tadi ya, abang kakak ayah bunda yang ada di rumah, itulah yang hanya itu yang bisa kita gunakan. Terus ketika menemukan dari tempat lain bagaimana? Nah, itu belum bisa. Ustaz, ada misalkan apalah ceritanya ditemukan air dari tempat lain ya. Yang jelas 7 ini yang bisa sudah terkualifikasi, yang sudah tervalidasi bahwasanya ke-7 sumber ini memang sah dan bisa digunakan untuk
Untuk bertohara. Bertahan. Nah, itu yang pertama ya, kita ngomongin sumber. Nah, setelah kita tahu nomor sumber airnya, ya kita tadi ngomongin tohara, kita ngomongin medianya air, kita ngomongin sumber tadi yang 7. Nah, sekarang kita ngomongin kualitas. Nah, barulah ketika kita ngomongin gradingnya, kita ngomongin kualitas, baru kita ngomong pembagian air. Nah, di kualitas ini teman-teman yang sering kita salah. Jadi air ini ternyata punya 4 grade, punya 4 kualitas yang menentukan air ini bisa dipakai bersuci apa tidak. Bisa dipakai untuk taharah apa enggak. Nah, yang pertama, grade yang paling top, ini grade ori, grade paling bagus. Premiumnya, dia istilahnya inilah terbaik untuk berwudu, adalah air mutlak. Air mutlak ini istilah untuk air yang suci dan bisa mensucikan. Airnya suci dan bisa mensucikan. Apa ini? Iya, airnya banyak, dari ke-7 sumber tadi jumlahnya banyak dan bersih. Dia suci dan mensucikan. Contoh hujan besar di Rembang, hujan besar. Teman-teman mau wudu, langsung ambil air wudu di air. Di hujan itu. Boleh nggak? Boleh. Ahlan wa sahlan. Karena airnya air mutlak. Atau misalkan pada suatu hari naik perahu, naik kapal, terus ketika di tengah lautan pengen wudu lagi mancing misalkan ya, atau lagi dalam perjalanan, wudunya langsung ambil air laut untuk wudu, boleh nggak? Boleh, karena air laut air suci. Tapi kalau untuk diminum jangan, karena itu bersuci ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi yang pertama nih, grade pertama nih airnya suci dan statusnya dia mensucikan. Suci dan mensucikan itu air mata. Nah, grade kedua di bawah saya sebagai ini air suci. Suci dia statusnya, tapi sayangnya dia nggak bisa dipakai untuk mensucikan. Ya, airnya suci tapi tidak dipakai untuk mensucikan. Nah, di grade yang sini, di air yang ini tuh, airnya tuh teman-teman bisa, ya masih suci statusnya tapi nggak bisa dipakai mensucikan. Nah, ini dibagi dua. Dibagi dua grade-nya. Ada yang pertama namanya air mustakmal. Mustakmal ini adalah bekas dipakai. Ya, bahasa Arab ya, ayah kakak abang bunda, istilah mustakmal artinya sudah dipakai. Oke, mustakmal sudah dipakai. Misalkan nyari mobil mana ya? Mustakmal lagi dipakai. Contoh gitu ya ringannya. Nah, air mustakmal ini bisa sebabnya adalah air sisa dari orang bersuci sebelumnya. Contoh misalkan ada orang mandi, air ditampung, ya kan? Nah, maka air tampungannya itu, ya atau orang bekas wudu ya, maka air tampungannya itu yang mustakmal tadi sebabnya sebenarnya dia statusnya masih suci. As long dia nggak kecampur sama najis, ya wudu misalkan. Tapi itu nggak pipis di situ ya, wudu aja misalkan. Terus nggak kena apa-apa, yang jelas dia kena airnya suci. Tapi ketika dipakai bersuci lagi nggak bisa. Nah, air ini masih bisa dipergunakan nggak Ustaz? Bisa. Contoh untuk nyiram toilet, untuk untuk apa namanya? Bahasa Indonesianya itu nyiram tanaman. Tadi pakai bahasa Jerman. Jadi nyiram tanaman, terus untuk yang hal lain dia masih bisa digunakan. Tapi untuk dipakai bersuci kembali nggak bisa. Ya, contoh misalnya yang rawan terjadi di lingkungan kita adalah kita wudu, kita tampung airnya, terus cuci kaki pakai air itu terakhir. Ini hati-hati. Itu airnya mustakmal. Dia sudah suci, tapi dia suci statusnya selama tidak kena najis tadi ya. Tapi dia tidak bisa mensucikan. Hati-hati. Nah, berarti ketika wudu kita di kakinya itu pakai air bekas tadi, berarti nggak bisa dipakai. Nah, ini menjawab pertanyaan bagaimana hukumnya ada orang yang jual air bekas mandi dan segala macam. Nah, itu udah jauh kan, istilahnya benar-benar nggak boleh. Karena kan airnya tidak mensucikan. Nah, di air tadi ya suci dan tidak mensucikan itu satu dia mustakmal. Grade yang pembagian yang kedua adalah airnya sudah tercampur. Dia airnya asli tapi sudah tercampur. Misalkan air sumur, diambil dari sumur jernih dicampur sama kopi. Airnya jadi air kopi. Nah, maka air kopi ini tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, bapak-bapak yang di pos roda misalkan jaga malam sambil nonton Euro. Jaga malam bikin kopi 1 teko. Ternyata diminum cuma 1 gelas. Subuh-subuh kudu pakai air kopi. Nggak boleh Pak ya. Hati-hati Pak, itu nggak boleh, itu nggak sah. Kenapa? Airnya suci memang bisa kita minum, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Itu airnya sudah tercampur. Ya, atau nggak bikin buah bakso untuk kondangan, buah bakso yang banyak. Masih banyak sisa ini, sayang. Dipakai mandi misalnya. Ya, dia suci tidak sucikan. Ya. Nah itu ya. Nanti saya kasih pertanyaan buat antum, nanti bisa dijawab di kolom komentar. Hadiahnya 1 kunci mobil. Nah, selanjutnya itu yang kedua satu bagian. Yang pertama tadi air mutlak, suci, mensucikan. Yang kedua airnya suci
tapi tidak mensucikan, dibagi menjadi air mustamal dan air yang sudah tercampur. Gitu ya. Itu Bang Kakak yang benar. Selanjutnya di grade ketiga. Nah, kalau tadi kan satu yang paling bagus, yang kedua grade B-nya, ini grade ketiga ini namanya air makruh. Oke. Air makruh ini penggunaannya dibenci, penggunaannya disarankan untuk tidak digunakan. Nah, kalau dalam bahasan kitabnya Imam Syafi'i ada kata-kata la akrahu ma'al musyammas illa min jihati tib. Salah satu segmen dari air makruh ini adalah air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang terjemur. Nah, coba ini perspektifnya sekarang mungkin udah banyak yang berbeda ya. Zaman dahulu air terjemur itu adalah air yang ada di sebuah bejana, ya kan? Terletak di luar rumah dan tak tertutup. Dia langsung tersinari matahari, kita nggak tahu apa yang menghampiri air itu, dan itu biasanya dipakai untuk minuman ternak, bisa keledai, ya, bisa sapi, bisa kuda minum di situ. Nah, air itu ketika dia musyammas itu makruh penggunaannya. Kenapa? Karena bisa merusak kulit, karena nggak tahu apa yang terkandung di air itu. Jadi Imam Syafi'i sendiri tadi kata-katanya, saya tidak memakruhkan air musyammas kecuali dari segi kesehatan. Oke? Dari segi kesehatan nih. Ya, jadi bukan berarti Ustaz, saya wudhu di air kolamnya kena sinar matahari langsung, gimana musyammas apa enggak? Nah, air musyammas ini teman-teman sebetulnya dia masih bisa dipakai untuk berwudhu. Karena makruh tadi ya, kalau wudhu pakai air musyammas sah, beda kayak tadi wudhu pakai air kopi, dia nggak sah karena nggak mensucikan. Air musyammas ini ketika dipakai wudhu masih sah, tapi makruh. Lebih baik nggak dipakai. Ketika masih ada opsi yang lain. Ketika nggak ada opsi yang lain, cuma ada air musyammas saja, ya udah pakai air itu aja. Karena cuman dia grade-nya makruh. Kemarin udah jelasin ya, makruh sunnah seperti apa. Nah, yang belum tahu silakan nonton video sebelumnya. Ya, jadi klik di sini. Selanjutnya, nah itu ya yang kita bahas di kemarin itu masalah makruh. Jadi air makruh ini, air musyammas itu gitu. Ini kalau kita lihat relevansinya dengan air yang untuk masalah kesehatan, misalkan gini, ada si fulan yang kalau wudhu menggunakan air laut, dia bentol-bentol atau dia alergi misalkan. Nah, maka air tersebut bagi diri dia jatuhnya bisa makruh. Gitu loh. Kenapa? Karena itu jihadnya ya, dari segi medisnya dia akan merusak dirinya. Makanya diusahakan untuk tidak digunakan. Nah, jadi itu silakan relevansi dengan kehidupan atau masing-masing dilihat. Tapi kalau sekarang kita lihat Ustaz, ada penampungan air di luar, terutama daerah Kalimantan Barat ini, air kan tampung di luar, air hujan ditalangin. Ya kan, di sini air hujan berharga sekali, Bang Kakak, karena air buminya warnanya berbeda-beda. Jadi air hujan itu one of the best treasure ever in the world. Nah, jadi air hujan ini berharga, airnya tampung. Nah, pertanyaan kemarin itu bagaimana kalau air hujan yang ditampung di tong apa di apa dan dia terjemur, gimana konsepnya? Sebenarnya selama dia terjamin kesehatannya nggak masalah. Ya, jangan sampai nanti nggak boleh kena matahari, terus kita tutupin. Nah, ini kita lagi ngomongin air, bukan ngomongin vampir. Kalau vampir kena matahari dia menguap. Ya, jadi intinya seperti itu ya, simpelnya. Kita bikin sesuatu yang simpel. Nah, di grade ketiga tadi itu air musyammas atau air yang makruh digunakan, ya. Nah, grade terakhir inilah air yang disebut dengan air mutanajis atau air yang sudah kecampuran najis. Maka air ini nggak bisa dipakai wudhu, bahkan airnya statusnya sudah najis. Ketika kita pakai untuk tempat yang lain, tempat itu bisa menjadi najis. Oke, bagaimana konsep air mutanajis ini? Kita lihat dari dua perspektif, Ustaz Bagja. Pertama, dilihat dengan kondisi satu, airnya banyak dan air sedikit. Oke, jadi kondisinya dilihat dulu dari kuota airnya. Kuota airnya itu banyak atau sedikit. Oke, nah kuota air ini banyak dan sedikit itu dibatasi dengan satu hal. Di kitab di bahasan mazhab Imam Syafi'i itu, batas air disebut banyak adalah ketika dia memasuki grade atau memasuki kapasiti kulatain, 2 kula. 2 kula itu kurang lebih berapa liter? 200 sekian liter. Kurang lebih 200 sekian liter ya. Kalau kita punya bak mandi, ayah, bunda, abang, kakak di rumah, kurang lebih dia lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, tingginya 60 cm. Nah, insya Allah itu sudah termasuk 2 kula. Tapi kalau misalkan dia masih sedikit belum lebar, kurang lebih tidak bisa sampai 2 kula. Ya. Nah, 2 kula ini biasanya kalau Kalimantan Barat sekali lagi baknya gede-gede, karena tadi perampungan dibutuhkan. Baknya besar, bisa berenang di bak, kan? Nah, insya Allah itu sudah dari 2 kula. Nah, kalau ketika airnya banyak, ya, atau kita ngomongin air sedikit dulu deh. Ketika airnya sedikit, misalkan air dalam ember, air dalam gelas,
air dalam bak yang kecil. Dia ketika dia kena najis Ustaz Subagja, even a single drop of urine, nah gitu, pipis yang nembak, sesalah tembak gitu masuk, airnya najis, walaupun dia nggak berubah warna, nggak berubah bau, nggak berubah rasa. Contoh misalkan, yang sering terjadi, ibu-ibu yang sering mandiin anak, air hangat udah siapin 1 ember Bu ya, oke? Dede bayi udah diambil kan, tiba-tiba masuk gitu, nah hal ini hati-hati Bu, kualitas airnya tadi ya Bunda di rumah itu bisa jadi mutan najis. Ketika dimandiin anaknya pakai kumur-kumur, ya mohon maaf gitu ya. Kenapa? Karena airnya sedikit, cuma 1 bak. Oke? Atau bapak-bapak yang kecing atau seperti apa nembak, salah tembak masuk cipratan ke ember, itu hati-hati. Makanya ini menjadi dalil untuk kita berhati-hati ketika buang air di toilet umum. Ya, beware ketika buang air toilet umum ada bak atau ada ember kecil di situ. Gimana Ustaz menggunakan, kita nggak tahu dia tercampur apa enggak. Makanya bisa diutamakan air yang berasal dari keran. Oke? Ketika sudah tidak ada opsional lain, makanya itu silakan. Tapi bagusnya memang kita udah prepare bawa air sendiri atau bagaimana terserah. Yang jelas itu untuk kesehatan juga ya. Untuk air mutan najis seperti itu. Jadi kalau airnya sedikit, contoh misalkan bikin kopi. Tiba-tiba kita lagi menikmati suasana alam gitu ya. Ada burung lewat sama berak, plek masuk situ, plek dibuang. Dia belum berubah warna kopi tetap hitam. Dan kotoran burungnya cuma nyelup sebentar, dibuang lagi. Kira-kira airnya gimana? Iya, udah nggak enak lah itu. Udah mutan najis juga. Siapa juga sih yang mau minum kopi kayak gitu ya? Ya gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ayah Bunda Bang Aka itu tentang konsep air yang sedikit ketika kena najis. Jadi nggak usah ngelihat airnya berubah apa enggak, tapi ketika dia kena najis fix dia berubah jadi najis. Oke? Nanti kita bahas di dimensi halal haram yang mengkonsumsi sesuatu yang najis. Nah, terus selanjutnya yang kedua, ketika dimensi airnya banyak. Tadi kan ngomong air dikit ya, di bawah 2 kula. Nah, sekarang kita ngomong dimensi airnya banyak, di atas 2 kula. Nah, ketika di atas 2 kula, misalkan Bapak Ibu punya kolam renang, ya kan? Punya bak yang 1 meter kali 2 meter gitu. Tingginya 1 meter juga, air banyak, bersih. Nah, yang kita ngomongin air yang banyak, maka ketika kejatuhan najis, kita nggak langsung menjudge air itu najis semua. Jatuh najis langsung, najis kamu, nggak bisa gitu. Dia harus dicek dulu bagaimana kondisi air setelah kejatuhan najisnya. Misalkan bak kita kejatuhan bangkai dinosaurus, enggak gede, bangkai tikus plok gitu kan. Pagi-pagi subuh kita cek, loh ada tikus lagi diving misalnya. Ambil, kita buang tikusnya tuh. Nah, apakah kondisi bak kita harus dikuras? Itu bisa kita jawab dengan kita melihat kondisi airnya. Kita cek 3 hal. Diraba, dicium, dan buang. Itu ngecek uang palsu. Yang kita cek adalah kita cek warnanya. Kita cek sifatnya sebentar. Warnanya berubah nggak? Ya, warnanya masih bening atau sudah berubah? Kalau teman-teman yang di daerah gambut, biasanya kalau airnya memang hitam. Ya, ketika misalnya kemasukan bangkai berubah jadi bening nggak? Atau berubah jadi warna lain nggak? Cek dulu. Oh nggak berubah warnanya Ustaz. Memang airnya seperti ini, air daerah situ. Oke, clear. Yang kedua cek baunya. Ada bau bangkai nggak? Oh nggak ada, aman. Oke, aman. Yang ketiga cek rasanya. Di kumur-kumur, kalau ada rasa tikus mati. nggak ada rasa apa gitu ya, nggak berubah, masih soft, berarti dia kondisinya masih Suci. Oke? Tapi kalau kondisinya ketika bangkai itu masuk ke dalam satu tempat dan merubah warna, rasa, dan bau, maka kondisi itu sudah jadi air mutan najis. Ya, atau satu kolam mati, satu kolam ikan di situ, ada apa misalkan ada tikus satu kelurahan mati di sana, dan akhirnya si air kolam jadi bau. Nah, itu silakan dikuras kolamnya. Yang sering terjadi di masyarakat itu adalah toren air di atas, ya toren air biasanya ada ikan mati, ada tikus mati kejebak. Ataupun ada apa bangkai di situ dan akhirnya si airnya jadi bau. Nah, itu tandanya sudah mutan najis. Jadi kalau air sudah berbau, nah itu sudah jadi air mutan najis. Gitu satu bagian atau pembagian air. Jadi itulah abang kakak untuk melihatnya, dan yang harus di-aware di sini salah satu note yang harus kita pegang, segala sesuatu yang najis atau segala sesuatu yang haram itu nggak semuanya najis. Ya, nanti kita ngomongin masalah najis dari hewan. Tapi kayak alkohol. Ya, alkohol ini debatable sih sebenarnya.
Kayak alkohol itu digunakan untuk parfum gimana? Banyak yang bilang itu tidak najis. Walaupun dia tidak boleh dikonsumsi ya. Alkohol untuk parfum seperti ini pakai alkohol nggak masalah. Tapi kalau udah pakai ke mulut, gitu, itu jadi haram karena dikonsumsi. Nah, selanjutnya kalau misalkan sesuatu yang haram itu tidak semuanya najis. Oke? Tapi kebalikannya, segala sesuatu yang najis pasti haram. Itu haram. Berarti nggak boleh kita mengkonsumsi sesuatu yang najis. Ini bahayanya. Bahayanya kita kalau misalkan nanti kita ngomong najis setelah ini, kita nggak tahu bahwasanya apa yang kita pakai. Gue makan ayam kok, aku makan ayam kok, tapi ayamnya dicuci dengan air yang mutanajis gimana? Nah, bisa jadi najis kan? Nah, itu nanti bisa jadi sesuatu yang fikih advance yang harus kita lihat bagaimana menghadapi itu. Nah, itu dari kondisi pembagian air. Kualitas air. Tuh, ayah bunda bangga. Nah, selanjutnya terakhir Ustaz Bagja di acara ini kita akan bahas adalah pembagian dari najis sendiri tadi. Nanti udah ngomongin mutanajis segala macam ya. Kita sekarang ngomongin najisnya. Nah, najis ini sebenarnya lebih simpel kok. Air tadi dibagi 4, ya kan? Air sumbernya ada 7, kualitas air dibagi 4. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi najis. Najis ini apa sih? Najis ini kotoran. Ya, kotoran. Dalam Islam ini najis ini kotoran yang kalau kita lihat kotorannya ada, dia bisa membuat sesuatu badan kita kotor dan akhirnya membuat kita tidak sah dalam beribadah. Berarti harus dihilangkan loh. Oke? Nah, dimensi yang pertama dalam taharah tadi adalah izalatun najasah atau menghilangkan najis. Nah, sebelum kita tahu cara menghilangkannya, kita harus tahu dulu grading najisnya dulu. Karena setiap grade dari najis ini beda-beda cara nanggepinnya. Oke, yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis yang paling ringan. Najis ini ringan banget, ya. Artinya apa? Bukan karena beratnya ringan, tapi gampang cara ngelewatinnya. Dan najis mukhaffafah ini cuma satu. Najis mukhaffafah ini cuma satu benda, cuma satu zat. Apa itu? Air kencing bayi laki-laki. Oke? Air kencingnya aja, bayi laki-laki aja. Oke? Lanjutan. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Oke? Air kencing bayi laki-laki belum makan apa-apa kecuali baru minum ASI. Nah, inilah najisnya najis mukhaffafah. Jadi bunda-bunda ya yang di rumah yang punya dedek bayi, bayinya bayi laki-laki masih dalam masa ASI eksklusif, belum dikasih makan apa-apa, maka dia statusnya bisa najisnya najis mukhaffafah, najis ringan. Gimana cara izalahnya? Cara menghilangkan najisnya? Very simple. Ketika dia pipis, misalnya enggak ya, kena badan, kena baju, maka yang dilakukan adalah cukup kita mencipratkan air. Ambil air, ini nggak boleh airnya udah dicampur. Antum pinter ya, terus ambil air biasa, dicipratkan ke badan, Oke, maka najisnya ini. Ya, ibu-ibu yang punya bayi laki-laki misalkan kena karpet, kencing, ya mungkin tidak terkendali ketika itu mau dimandiin, mau kemana-mana, maka nggak usah dicuci gimana, karena cukup dicipratin. Dan ini eksklusif terjadi untuk laki-laki saja. Hanya untuk laki-laki. Jadi jangan sampai, saya masih sering dapat di masyarakat tuh, bayi kan suci dari lahir. Padahal bayinya perempuan, dia nggak tahu kalau itu najis gitu. Di akhirnya dia pakai sholat. Akhirnya, ini hati-hati ya. Hati-hati, ini kan belum makan apa-apa. Enggak, ini cuma bayi laki-laki aja. Ini bukan berarti perempuan najis dari lahir, tidak. Tidak. Ini memang dikonsepkan seperti ini. Kenapa? Karena mungkin salah satu halnya, satu bagian alasannya, air kencing laki-laki ini uncontrollable. Ya kan? Agak ciprat-ciprat. Kalau perempuan tuh biasanya berbes gitu kan. Kalau laki-laki ini nembak-nembak gitu kan. Nah, biasanya itu yang terjadi. Jadi itulah kalau air kencing laki-laki. Itu yang paling ringan tuh mukhaffafah. Di level pertama, kakak ayah bunda tuh cukup dicipratin. Dah hilang. Oke? Nah, di level kita ngomong yang pertama yang paling ringan ya. Nah, sekarang kita ngomong level yang paling berat. Dari yang paling ringan, sekarang ngomong yang paling berat dulu. Kayak tengah-tengah ini bagian. Yang paling berat ini namanya najis mughalladah. Nah, mughalladah ini najis yang paling berat, bosnya najis. Apa ini najis ini? Adalah najis hal atau benda atau zat yang dikeluarkan oleh dua jenis hewan, anjing dan babi. Nah, saya ngomongnya agak false ya. Sebenarnya nggak salah. Anjing dan babi ini hewan ya, bukan sifat. Jadi ya hewannya, zatnya.
Apa-apa yang dikeluarkan dari seekor anjing, sorry. Apa-apa yang dikeluarkan dari seekor anjing dan babi itu najis mughalladh atau Ustaz Bagja? Liur, keringat, ya kan? Air feses itu kotoran, air kencing, urinnya, itu semua najisnya najis level terakhir najis mughalladh. Makanya kalau misalkan teman-teman megang anjing dalam keadaan basah itu najis, tapi anjingnya kering, nah itu nggak apa-apa. Ya, tapi jangan dipegang main-main juga karena kemungkinan bisa terkena, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi duduk tiba-tiba senggol sama yang lewat, wih babi dia, ternyata babi gitu kan, yang lewat tuh ternyata babi, terus babinya kering, ya, even if kering ya oke, never mind. Tapi kalau basah, babi habis mandi, nabrak, wah basah, ini berarti najisnya najis babi nih guys ini, najis mughalladhnya. Oke, ini najis paling berat. Sekali lagi ini hewan, ya. Bukan teman, karena banyak jamaah saya sebagai bilang, Ustaz, teman saya sifatnya kayak enggak, bukan, ya, teman saya suka ngambil pop mie di dalam lemari, bukan, ya, itu bukan yang kita omongkan hari ini. Yang kita omongkan ini benar-benar hewan, ya. Nah, oke. Nah, terus ternyata teman-teman, najis mughalladh ini cara menghilangkannya unik. Yang menghilangkan ini dihilangkan dengan 7 kali basuhan air. Dan salah satu dari ketujuh ini antum harus menggunakan campuran dari tanah. Oke? 7 kali basuhan air dan salah satu dari ketujuh basuhan ini antum menggunakan campuran tanah. Gimana caranya? Air 1 kali misalkan habis dijilat anjing atau digigit di sini. Udah siram 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam antum campurkan tanah di embernya, di ember digayung, sudah tercampur tanah dibalurkan. Keenam, ketujuh campur dulu. Maka selesailah najisnya. Oke, tanahnya boleh nggak di belakang Ustaz terakhir? Jangan. Kenapa? Nanti habis jelasan ketujuh atau tanah semua belum beres. Nah, disiram lagi. Ya, jadi boleh dipilih di depan, boleh dipilih di tengah, tapi jangan di akhir. Nah, kalau sekarang sih udah zaman, udah banyak banget sesuatu yang jualan sabun campuran tanah. Nah, itu juga ada yang asli dari Aleppo Syria, ada yang dari mana? Ada yang jual juga memang khusus untuk beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa terlepaskan dalam berhubungan dari anjing terutama ya. Kalau babi kayaknya no toleransi dalam Islam tuh nggak ada pekerjaan yang boleh berhubungan dengan babi. Ya, saya pengusaha ternak babi syariah nggak ada. Walaupun disembelih dengan syahadat nggak bisa. Ya. Nah, kalau misalkan anjing masih ada excuse beberapa pekerjaan seperti pak polisi yang harus berinteraksi dengan anjing pelacak. Terus yang di bandara ya, itu masih ada excuse dalam tanda kutip. Bahkan dalam Islam menjaga rumah, berburu itu masih ada boleh fikihnya dalam Islam untuk menggunakan anjing. Tapi bagaimana cara kita membersihkan setelahnya itu memang harus detail. Sebenarnya nggak ribet-ribet amat. Jadi teman-teman yang sekarang takut anjing gara-gara susah bersihin, ternyata nggak bersih, nggak susah kan sebenarnya bersihnya. Cuma 7 kali air. Kalau pakai selang 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke salah satunya campuran tanah. Bukan berarti harus cari tanah, diendapkan berapa hari, enggak seribet itu. Begitupun ketika cuci baju sebagian. Contoh kena najis anjing, jangan langsung dimasukin mesin cuci, jangan, hilangkan dulu najisnya. Ya, ini berlaku untuk semua najis. Ini berlaku untuk semua najis. Misalkan buang air besar tak tertahankan sampai membuat celana dalam kita kena kotoran, misalkan, jangan langsung masukin campuran dengan yang lain, nanti bisa jadi kotor semua. Artinya apa? Hilangkan dulu najisnya. Baru dicuci. Gitu ya, ini konsep yang harus dipahami terutama oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini najis yang paling ringan tadi adalah mukhafafah yang tadi anak kencing bayi laki-laki yang belum minum apa-apa dan makan apa-apa ya, kecuali ASI ibunya. Yang terakhir yang paling tinggi itu adalah najis mughalladhah, najis yang berasal dari apa-apa yang dikeluarkan oleh 2 hewan, anjing dan babi. Ya, ini najis mughalladhah. Oke? Berarti Ustaz, kalau barang yang sudah berinteraksi dengan anjing dan babi belum dicuci dengan cara Islam, gimana hukumnya? Masih najis. Inilah kenapa kita nggak boleh makan di restoran yang menjual menjual daging babi. Misalkan kita ada restoran jual daging babi, kita I'm not just pork, kata bilang, saya nggak makan babi, saya makan ikan kok. Iya, tapi kuali yang lu pakai, yang untuk pakai goreng ikan sama dengan kuali yang dipakai goreng babi, dan mereka nggak mungkin menyuci itu pakai tanah. Nah, akhirnya najisnya bisa berpindah. Itu ya, makan haram yang bisa kita lewatkan. Maka hati-hati ya, hati-hati di bab ini. Dan daging, darah juga termasuk ke dalam najis mughalladh. Nah, selanjutnya adalah yang di tengah-tengah ini.
Yang atas tadi mukhalathah yang bawah mukhafafah, yang berat sama yang ringan, yang tengah-tengah ini najis sedang. Apa ini najis sedang Ustaz? Najis yang berasal dari kotoran. Bisa kotoran berbentuk cair dan padat, urin atau ini, dari seluruh hewan dan manusia. Kecuali dari hewan yang tadi ya. Jadi misalkan ada kambing, kencing, sapi, kotorannya, manusia, kencing dan urinnya, itu najisnya dari sedang. Syaratnya gimana Ustaz? Cara menghilangkannya? Kalau satu kali basuhan bisa hilang zatnya, sifatnya, maka sudah selesai. Yang penting dua ya, zat dan sifat. Zatnya apa? Misalkan, mohon maaf saya ilustrasikan ya. Ada di lantai rumah ada ayam buang air, krek. Ayam buang air depan rumah. Yang harus hilang adalah zat dari kotoran ayam tersebut. Ya, yang biasanya terjadi sama ibu-ibu di rumah adalah ibu-ibu sapu, pakai sapu yang untuk dipakai dalam rumah. Disapu aja, ayam teh, disapu aja. Memang hilang di situ, tapi nempel bu di rongga-rongga sapu ijuk antum gitu. Dan itu pakainya menyiram rumah, dipakainya bumbu musola, selesai. Ya, tai ayam everywhere kan. Nah, apa yang harus terjadi adalah dihilangkan dulu zatnya, dicomot dulu, dicomot, diambil, habis itu disiram, dibilas sampai nggak ada bau warna zat tadi. Ya, dicek dulu baunya, oh udah nggak kecium, warnanya udah nggak ada, rasanya dicek, jangan juga dicek rasa, ya udah nggak ada ya, udah nggak ada, maka dia udah selesai. Itu berlaku untuk semua hal, pipis bayi ya, ibu-ibu punya bayi udah 2 tahun tapi ngompol atau punya anak ngompol, gimana cara ngilanginnya? Hilangin dulu zatnya, ya, dicek dulu airnya udah nggak ada, terus udah ngerembes, ya udah, habis itu bersihin pakai air, pakai yang lain, udah nggak kecium baunya, udah nggak ada, dijemur segala macam udah selesai, maka insya Allah sudah jadi sesuatu yang bersih lagi, gitu ya. Jadi itu gampang banget ternyata bersih najis itu dengan 3 step tadi. Nah, banyaknya kita ngeremehin najis tersebut, akhirnya malah salah ngebersihinnya, terlalu parno untuk yang mughalathah dan terlalu meremehkan untuk yang mukhafafah. Ini aware banget untuk ibu-ibu rumah tangga terutama yang sering ada bersinggungan langsung dengan bayi, dengan belanjaan, makanya. Itu sih Ustaz Bagja untuk materi sore hari ini. Itu materi sama. Oke, ada pertanyaan. Boleh nggak wudu pakai air kelapa? Oke, air kelapa, airnya dari alam, suci, menyehatkan. Apakah kita boleh pakai wudu? Jawab di komen. Hadiahnya kunci mobil. Syukran. Insyaallah tabarakallah, teman-teman sekalian, ayah, bunda, abang, kakak sekalian, teman-teman, orang tua asuh dimanapun anda berada. Emang kadang yang seperti ini nih yang kelewat sama kita. Kadang kayaknya kita udah ngerti, kayaknya udah tahu, kayaknya itu biasa. Tapi ternyata ada beberapa hal yang selintut lah bahasanya, nggak kita ketahui. Dan ini memang luar biasa sekali. Alhamdulillah sudah bisa menjadi dan insya Allah menjadi ilmu bagi kita untuk hari ini. Amin. Terima kasih untuk Ustaz Adia, jazakallah khairan katsiran atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga bisa menjadi jariah untuk kita semuanya, jariah untuk antum dan juga kita semuanya. Teman-teman sekalian, tentunya yang namanya ibadah itu tidak pernah berhenti. Setiap langkah, setiap nafas bisa terhitung sebagai ibadah. Bahkan menonton kajian kali ini pun terhitung sebagai ibadah kalau misalnya niatnya lillahi ta'ala. Maka tentu niatkan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup, kita berkeluarga, kita bernafas, kita berjalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian OTA bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita, kemudian bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang paling baik dan keadaan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami, semoga terus menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang soleh, terus bersama orang-orang soleh, jangan kemana-mana, terus bersama kajian OTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.